Ya, selamat Ya, malam selamat teman-teman malam. semua. To the point saja, status saya saat ini sudah divorce, sudah bercerai. Jadi, kalau yang kita tahu tuh perceraian tidak diizinkan oleh gereja. Tetapi mengapa saya lakukan? Tentu dengan banyak pertimbangan, dan saya sudah memikirkannya secara matang. Tentu saja, saya juga bergumul dalam doa. Jika sekiranya dalam testimoni saya hari ini, saya tersendat-sendat menceritakannya, ataupun harus berlinang air mata, mohon dimaklumi. Jadi saya menikah tahun 2000, lalu dikaruniai seorang putri yang bernama Ivana Rachel Joy, itu tahun 2001. Bagi saya, Joy itu adalah sukacita yang paling besar, karena lengkaplah saya sebagai ibu. Nah, perjuangannya juga luar biasa, karena saya ingin melahirkan secara normal, tapi harus mengalami sesar. Nah, itu Kosut pernah tanya, apakah Joy itu, nama itu diambil dari fellowship kita? Dia ditanya oleh Pak Son. Lalu saya bilang, betul. Kenapa? Saya balik bertanya, iya, karena Pak Son tuh bertanya ke saya, kata Kosut, apakah ada kaitannya dengan fellowship yang kita buat gitu ya. Nah, jadi waktu saya bergabung dengan Joy, saya merasakan suatu hal yang berbeda, yang belum pernah saya rasakan di dalam komunitas yang lain. Padahal waktu itu saya di Jogja tidak lagi sebagai mahasiswa, tapi sudah bekerja. Saya dibawa oleh Mbak Esther ke Joy, karena kami waktu itu di dalam satu tempat kerja. Dan dia bilang, waktu hari Jumat, buru-buru, mau kemana? Saya bilang gitu. Saya mau ini persekutuan. Boleh saya ikut? Saya malah menawarkan diri gitu kan. Akhirnya dia memperbolehkan. Singkatnya, ya itu, saya jadinya terlibat terus di dalam Joy sampai hari ini. Nah, Joy putri saya itu di Karawang, bahkan di sekolah masa kecilnya, itu paling gampang dikenali karena namanya unik. Nah, kenapa dia dipanggil Joy, bukan Ivana atau Rachel? Karena ada nama Ivana, temennya. Jadi gurunya tidak mau bingung-bingung, Ivana A atau Ivana B. Rachel juga begitu, secara paralel di sekolahnya itu ada beberapa nama Rachel. Nah, Joy belum pernah ada. Akhirnya nama itu yang disebut sampai detik ini. Lalu itu sedikit latar belakang kenapa namanya ada Joy. Karena memang saya sudah interest dengan fellowship kita. Selama Joy belum berusia 2 tahun, saya itu tidak bekerja. Jadi Joy itu menikmati ASI full. Tahun 2005, saya melamar pekerjaan sebagai guru di sekolah di wilayah Resinda Karawang. Sambil mengantar Joy itu dia belajar jadi anak sekolahan, playgroup. Saya dengar informasinya ada lowongan guru bahasa Inggris untuk SD. Karena saya suka anak-anak, saya apply. Lalu saya mengajar di situ. Nah, tapi karena Joy itu di playgroup, jadi kami beda unit. Joy dibawa pulang oleh ART kami, sedangkan saya bekerja sampai sore karena full day school. Kenapa Joy saya masukkan ke playgroup? Karena supaya dia tidak merasa saya terlalu disayang, terus jadinya tidak bersosialisasi dengan teman. Kalau di sekolah minggu juga demikian. Saya biarkan dia mau bersosialisasi. Nah, di tahun 2005, disitulah saya merasakan KDRT pertama kali. Ketika saya harus kehilangan anak saya yang kedua.
Tapi saya punya kelapangan hati untuk memaafkan. Karena saya pikir itu juga ada andil saya. Karena saya terlalu sibuk di sekolah dan saya tidak memelihara kesehatan saya. Saya memikirnya seperti itu. Nah, tahun 2006 saya minta mutasi ke SD Yosudarso tempat saya sekarang mengajar. Karena saya lihat putri saya itu sangat rindu karena saya kan full day school kan. Jadi dia pengen waktu-waktunya juga bertemu dengan mamahnya ketika pulang sekolah. Waktu itu dia udah TK. Nah, akhirnya dikabulkan, saya mutasilah ke sekolah lain yang sama satu yayasan. Nah, saat di sekolah yang sama, saya nggak pernah lihat Joy sedih. Tapi saat dia beranjak SMP, KDRT-nya itu kena ke dia. Jadi kenapa saya baru tahu akhir-akhir ini, ketika dia menjadi saksi terakhir di depan hakim secara online di Pengadilan Negeri Kerawang. Saya sampai gemetar hebat ketika mendengar ceritanya itu yang bertahun-tahun dia tutup. Jadi kami ribut berdua dengan mantan maksudnya, dan Joy menyaksikan itu. Ya, dia kan udah remaja karena udah SMP. Lalu untuk menghentikan keributan kami, saya pergi, tapi dengan kemarahan, jadi banting gerbang. Lalu Joy seperti punya feeling bahwa dia akan menerima kemarahan dari bapaknya. Dia langsung lari meluk anjingnya, kan kami melihara anjing kecil. Dan anjing itu juga seperti punya satu perasaan, dia melindungi anak saya, si Joy. Jadi bapaknya nggak berani mukul untuk melampiaskan amarahnya. Tapi Joy-nya gemetar ketakutan. Itu adalah KDRT pertama bagi Joy. Setelah itu, tahun-tahun berikutnya dia sekolah, dia diintimidasi bapaknya. Saya pikir itu didoktrin yang benar gitu. Nggak taunya dia diintimidasi, ditakut-takuti, diancam gitu. Tapi dia tidak pernah membuka diri. Cuma dia semakin tertutup ke saya. Kalau saya dapat tugas ke Bandung oleh yayasan, saya paling khawatir menginap. Saya usahakan teman-teman nginap, tapi saya pulang. Saya nggak mau Joy tinggal sendiri di rumah. Kenapa suami saya melakukan KDRT? Karena pergaulan yang buruk. Jadi di kalangan orang Batak itu paling senang main kartu. Di Punguan Marga saya, Samosir, juga main kartu. Bukan dimulai dengan persekutuan. Jadi ketika pertama kali saya di Kerawang tahu perkumpulan Marga Samosir dimulai dengan bermain kartu, saya langsung narik diri, mengundurkan diri menjadi anggota. Nah, sebenarnya tahun 2012 saya sudah berbicara kepada Joy untuk berkeinginan bercerai, tapi Joy tidak ingin karena dia sudah melihat temannya jadi seorang anak broken home, nggak punya semangat belajar, selalu sedih karena dioper-oper ke mamahnya, ke papanya, jam sekian belum puas sudah ditarik gitu kan. Nah, singkatnya akhirnya saya bertahan demi Joy, tapi saya jadi keras hati. Walaupun saya saat itu sudah bergabung dengan satu komunitas ibu-ibu yang dinamakan Wanita Bijak. Nah, saya merasa kehilangan fellowship kita ini, Joy, yang benar-benar saya temukan di Jogja selama saya bekerja, karena saya harus meninggalkan Jogja waktu itu kan krisis moneter ya tahun 1997, dan dunia pariwisata anjlok. Jadi saya kembali ke Jakarta dan bekerja sambil kuliah waktu itu sempat di salah satu sekolah tinggi teologi ya. Kemudian KDRT yang kami terima di tahun berikutnya itu adalah KDRT secara verbal dan ekonomi. Dia sudah tidak lagi menafkahi saya dan Joy. Tapi saya tidak peduli. Saya cuma jaga Joy. Kemudian Joy kayaknya juga merasa nyaman bahwa kedua orang tuanya tidak bercerai.
Nah, tahun 2008 saya daripada saya banyak berpikir gitu, lebih baik saya belajar lagi. Saya memutuskan kuliah di UNJ dan itu lebih nekat. Seorang ibu-ibu melaju dari Kerawang ke Jakarta PP dengan motor. Tapi saya melalui lintasan Kalimalang supaya menghindari bertemunya dengan bis dan truk atau kontainer. Nah, tahun 2010 saya semakin percaya diri karena ada MPD-nya, makin percaya diri. Nah, di tahun yang sama, di tahun 2010 itu, karena sudah selesai belajar kuliah saya yang jauh itu, saya memutuskan untuk membeli sebuah rumah kecil gitu. Saya nggak peduli dengan suami saya. Pokoknya saya selama itu bisa menabung 1.000 ya 1.000 gitu. Nah, akhirnya ketika ada yang menawarkan rumah take over, itu saya bersikeras membeli karena saya merasakan tidak enaknya jadi kontraktor. Nah, ketika memutuskan untuk membeli rumah itu, saya minta suami saya untuk berembuk gitu. Tapi dia punya alasan macam-macam. Salah satunya adalah kalau punya rumah, kita repot, harus renovasi. Itu alasannya dia. Rupanya dia tidak mau join income. Karena kalau beli rumah suami istri kan harus join income. Nah, itu saya agak jengkel juga ya. Karena kebetulan saya statusnya guru swasta yang tidak dipercaya pihak bank untuk bisa membayar angsuran rumah. Akhirnya saya bujuk dia karena dia punya posisi nyaman di pabrik, yaitu sebagai asisten manajer. Dia lupa posisinya itu berasal dari saya yang datang dengan tangan di bawah kepada orang tua murid. Tolong suami saya tidak bekerja. Jadi dia lupa bahwa ada anak dan istri yang harus diberikan nafkah. Jadi saya membeli rumah itu karena take over, si penjualnya itu akan pindah ke Kalimantan, tempatnya Bu Meles. Ya. Nah, itu kemudian tahun berganti tahun, kami deal bisa beli rumah itu secara take over, sedangkan Joy semakin tumbuh besar. Nah, kesulitan berikutnya adalah kami hanya punya motor. Dan Joy itu kan udah remaja besar lah gitu ya. Saat ini aja tingginya udah 170. Nah, akhirnya saya memberanikan diri menghadap komisaris koperasi guru untuk meminjam uang DP mobil. Karena dia sudah pakai nama untuk pembelian rumah, jadi mobil atas nama saya. Rupanya harta yang seperti itu kan dianggapnya harta gono gini ya. Saya soalnya awam soal hukum. Singkatnya tahun 2018 si mantan sudah mulai berbicara aneh. Kami sering ribut. Bahkan kalau saya sedang mengunjungi adik saya yang di Cempaka Putih, itu pulangnya kami malah jadi ribut besar. Karena dia merasa seperti supir. Saya tidak bisa mengendarai mobil. Bukan saya tidak bisa, tapi sudah lama sekali saya tidak memegang setir. Dulu waktu papa saya almarhum masih ada, dia malah mengharuskan anak perempuannya juga harus pegang kendaraan. Karena paling tidak kamu bisa jadi supir nganter sayur kayak atau apa kayak gitu dia bilang. Ya, sepahit-pahitnya. Nah, kemudian ada satu peristiwa di mana saya melaju dengan dia, dengan mantan tanpa ada Joy. Dia marah sambil mentir, memukul saya dengan sendok. Itu kencang sekali, sampai bunyi petak gitu kan. Saya marah, tapi kemarahan saya tunda, karena resikonya di tol itu banyak. Bukan hanya kita yang celaka, tapi ada orang lain yang tidak tahu kalau kita lagi ribut. Nah, sampai di rumah, saya lampiaskan, tapi dia pergi lagi. Rupanya dia pinter.
Dia tahu istrinya marah, jadi lebih baik diturunin terus berangkat. Saya ngadu ke pendeta saya, kata pendeta saya, sudah didoakan. Bukannya disuruh ke rumah sakit untuk visum gitu ya. Itu kan udah KDRT-nya udah fisik gitu. Ya udah, saya juga begitu. Lakukan aja. Nah, akhirnya dari 2018 ke 2019 itu dia udah mulai ngaco kan ya ngomongnya, bagaimana kalau saya dipecat gitu. Rupanya udah santer di pabriknya bahwa dia masuk kategori dipecat. Tapi dipecatnya dia itu bukan karena apa? Karena pekerjaannya bukan, tapi karena tabiatnya. Dia suka berjudi. Jadi ada seorang anak buahnya mungkin ya, atau mungkin siapapun yang nggak suka sama dia gitu, langsung lapor sama bosnya. Dan dia marah ke saya, kamu tuh sebagai istri nggak usah ikut campur deh urusan kerjaan suaminya gitu. Padahal saya nggak ada. Paling saya cuma ngasih tahu kalau dia sakit atau dia tidak bisa pergi karena dia punya sakit di lumbar gitu kan. Nah, 2019 dia bilang seandainya saya tidak bekerja, ya masih ada saya bilang gitu. Tapi tolong dibantu urusan itu dalam negeri, maksudnya rumah tangga, karena saya juga udah capek ngajar anak-anak terus harus lagi beres-beres rumah, bantu Joy gitu kan, walaupun cuma sekedar duduk nemenin dia, saya koreksi mungkin Joy-nya belajar gitu kan. Nah, di saat itu adalah Joy pada saat-saat titik-titik mau menghadapi UN, ujian nasional. Namun puji Tuhan, Joy selama SMA itu malah menorehkan prestasi internasional. Saya malah kaget gitu kan. Dia menjadi the best speaker gitu loh di English debat. Saya kaget itu ketika gurunya yang memberikan apresiasinya ke saya. Saya bilang, salah Bu, bukan saya, gitu kan. Enggak, ini kalau nggak ada mamahnya, anak ini nggak akan berprestasi, dia bilang gitu. Oh iya, saya terima aja lah daripada urusannya jadi panjang. Karena saya bukan orang yang suka berbasa-basi lama-lama. Nah, 2019 akhirnya kami perang. Istilahnya perang gitu, benar-benar perang, ribut gitu. Dia tahu kalau saya begitu sangat melindungi Joy. Padahal dia lihat anaknya itu tidak pernah nakal, malah mengukir prestasi bagus. Teman-temannya juga senang gitu kan. Nah, dia kalap karena udah dipecat dari pabriknya. Dan rupanya tambah kalap karena di meja judi taruhannya adalah rumah kami. Dan saya tidak tahu kalau sebegitu besarnya hutangnya dia. Saya pikir cuman kalap karena dia dipecat. Rupanya dapat selentingan dari teman lain gereja, tapi kami dekat gitu, bahwa dia punya banyak hutang. Dan benar, satu demi satu debt collector datang ke rumah. Saya malu sekali karena dilihat tetangga ditungguin rumahnya gitu kan. Lalu saya harus ngajak kalau udah agak maghrib biar bisa masuk ke rumah, karena itu kan masukan orang laki-laki kan. Nah, baru saya bayar. Saya bilang, saya minta waktu ya, jadi saya bayar. Tapi saya nggak beritahu suami saya itu. Karena ya itu udah keras hati. Lihat aja waktunya, nanti akan saya lampiaskan dendam saya. Saya bilang gitu. Kemudian yang terjadi selanjutnya itu lebih hebat lagi. Bukan saja debt collector, ini benar-benar ada surat panggilan gitu ya, bahwa rumah akan disita. Itu udah memuncak marah saya. Tapi yang pertama saya selamatkan adalah saya menjual motor saya. Motor saya itu kan termasuk Gonogini. Saya menjual dulu motornya, terus saya alihkan jadi nama Joy. Saya beli lagi yang baru, saya kasih nama Joy. Kemudian mobil yang kami angsur itu sengaja saya nggak bayar. Debt collector datang ke saya, leasing maksudnya.
Kemudian saya bilang, tarik aja deh, saya udah nggak sanggup. Masa saya semua yang bayar, mulai makan, PLN, PAM, saya bilang gitu. Tapi leasingnya malah nggak percaya karena catatan saya baik. Malah dia menawarkan, nggak apa-apa Bu, turunnya yang nggak, saya nggak mau, saya bilang gitu. Karena bukan saya yang pakai. Padahal saya membeli mobil itu bukan saja untuk keluarga, tapi saya serahkan untuk pelayanan rencananya itu. Maksudnya untuk teman-teman yang nggak bisa pergi ke gereja, kita jemput lah gitu kan. Nah, karena saya berkeras hati untuk mobil ditarik, akhirnya ditanya posisi mobil ada di mana. Mobil itu ada di tempat perjudian. Lalu dianya SMS ke saya, WA ke saya bahwa mobil akan ditarik leasing. Biarin aja, saya udah nggak sanggup, nggak punya uang, saya bilang gitu. Kalau kamu punya uang, bayarin aja terus, gitu. Saya bilang gitu. Terus dia dengan enak bilang, kan mobilnya atas namamu. Nah, itu dia. Mulai dari situ, mulai kami berperang, istilahnya ya ribut mulut. Nah, Joy juga akhirnya terpengaruh karena udah mau ujian kan. Kasihan ngelihatnya. Akhirnya dia, si mantan, mengintimidasi saya. Oke, mobil ini akan saya lepas, kasih ke leasing, tapi kita bagi dua. Dia pinter gitu. Karena kan itu harta berdua jadinya kalau dalam pernikahan. Daripada saya pusing-pusing, diokehin aja lah. Makanya saya lepas. Nah, mobil udah selesai, tinggal rumah. Rumah seharusnya kan 2/3 anak dan istri. Tapi dia berjanji bahwa dia sendiri yang nanti memberikan bagiannya Joy itu ke tangannya Joy. Saya bilang benar loh ya, gitu kan. Sedangkan saya sudah mempersiapkan surat pernyataan lepas dari dia, dari belakang. Saya udah nggak mau lagi hidup dengan dia karena mengalami kekerasan itu. Dan pas saya lagi membereskan surat-surat tersebut, Joy itu 17 tahun. Dan dia sedang mengurus KTP-nya di teman saya yang bekerja di catatan sipil. Ketika dia sudah dapat, bukan hanya resi, tapi sudah KTP ini, dia bilang, Mami, aku support Mami. Mami sekarang boleh bercerai. Aku sebenarnya takut bercerai, Mami, kalau tiba-tiba aku ditarik. Karena secara patrilineal ya, itu aku harus ikut keturunan bapak gitu. Dia takutnya seperti itu. Jadi nanti dipisahkan dari mamanya gitu kan. Saya peluk dia sambil nangis. Nangisnya itu hebat karena pelampiasan saya yang bertahun-tahun gitu kan. Saya menjadi kuat. Kuatnya itu tapi jadi lunak, tidak ada keras hati lagi. Dulu itu yang saya alami adalah saya menjadi keras hati. Tapi ketika mendengar itu rasanya plong mengalir. Memang jawaban Tuhan itu lama sekali. Dan untungnya saya tidak pernah lepas mengandalkan Tuhan. Sampai detik ini, saya selalu melakukan saat teduh karena sudah melihat kalau di tahun-tahun belakang itu, Tuhan nggak pernah lepas tangan. Padahal saya kadang bolak-balik masuk rumah sakit karena capek ya. Akhirnya saya kena tipes juga. Nah, ketika Joy mengatakan sudah waktunya Mami divorce gitu, dan saya merasakan kelegaan yang luar biasa, rasanya ada Tuhan di samping saya juga menemani saya. Terus saya bilang, ya nanti kita bereskan. Terus saya diskusi juga dengan konseling dengan pendeta di gereja, terus kepala komunitas saya wanita bijak, mereka semua melarang saya untuk bercerai. Terus saya bilang, kalian tidak merasakan apa yang saya rasakan bertahun-tahun dengan anak saya. Saya akan maju tetap terus. Kecuali satu, pendeta saya yang lama di Jakarta. Dia push saya, maju Nelly. Karena rasa sakit yang kamu rasakan itu tidak sebanding dengan kesetiaanmu.
Jadi saya sudah setia kepada mantan saya, tapi dia tidak memberikan hak saya untuk dicintai, juga anak saya, maka saya diperbolehkan untuk bercerai. Lalu saya daftarkan, tapi biayanya waktu itu ada calo, saya nggak tahu kalau di pengadilan ada calo juga. Dia minta 10 juta, saya bilang saya tidak punya uang, akhirnya saya pending. Nah, ketika ribut tentang penjualan rumah, sedangkan dia sudah dikejar untuk disita rumah itu, akhirnya saya mau memberikan tanda tangan, karena dia udah janjikan uangnya itu nanti ke tangan Joy. Nah, akhirnya saya jemput Joy dari sekolah untuk menerima haknya. Waktu itu Joy sudah melakukan pendaftaran ke Parahyangan juga, terus ke Sanata Dharma juga, Atma Jaya juga, Duta Wacana saya sampai tanya-tanya Kak Henry juga. Nah, pokoknya semua saya lakukan agar Joy bisa mendapat pendidikan, walaupun hidup kami sudah mulai carut-marut. Ketika di depan notaris, itu berbalik semua 180 derajat. Yang dia janji katanya akan menyerahkan anaknya, dia sendiri malah nggak muncul. Rupanya uang itu sudah ditransfer ke tangan dia semua. Saya marah hebat. Saya cari dia ke tempat perjudiannya. Saya lemparkan kertas saya yang saya udah ancang-ancang untuk berpisah. Saya bilang, itu juga perjanjian jual beli rumah akan saya batalkan. Saya berani, saya bilang gitu. Kalau kamu mau uangnya, dan saya mau beres dari permasalahan ini, kamu tanda tangani, dan tidak akan pernah ketemu lagi dengan Joy selamanya, saya bilang. Saya mengancam seperti itu. Nah, dia lebih suka uang daripada anaknya, dia tanda tangani. Saya bilang, luar biasa nih Bapak, nggak mau lihat anaknya lagi. Lalu setelah dia tanda tangani, saya dengan Joy mulai mencari sebuah rumah kontrakan kecil, tapi yang ada security-nya, supaya membatasi dia masuk, kan harus tanya KTP-nya mana, siapa gitu. Jadi agak di pinggir Karawang, tapi masih di kota Karawangnya juga. Lalu persoalan rumah itu sudah selesai, ya akhirnya saya puji Tuhan juga Joy dapat di Solo kan. Nah, status saya saat itu masih sebagai istrinya secara legalitas hukum, tapi saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan lagi. Pokoknya saya give up semuanya ke Tuhan. Tahun 2021 akhir, tiba-tiba itu Kapolres di Karawang itu diganti, saya nggak tahu tuh. Terus dia membuat banner apa namanya tuh, plang yang di pinggir jalan tuh. Kalau ada masalah silakan WA Kapolres. Saya kasih tahu, saya mengalami kekerasan dan ingin bercerai tapi tidak punya uang yang diminta calo pengadilan. Akhirnya dia menunjukkan apa sih perlindungan perempuan dan anak itu ada. Nah, saya ke sana, rupanya salah satu orang yang ada bekerja di situ adalah mantan murid saya. Dan dia sudah menjadi dosen hukum di Pajajaran juga. Ya, jalan Tuhan saya nggak tahu deh gimana caranya. Pokoknya hanya dalam tempo 3 bulan, proses perceraian saya bisa diselesaikan. Tapi si mantan tidak pernah berani hadir di pengadilan. Dan saya merasa kesulitan waktu itu karena tidak punya saksi. Semua menolak dengan alasan tidak boleh ada perceraian di dalam agama Kristen. Saya sampai antara marah, sedih, kenapa orang-orang tahu persoalan saya tapi tidak mau nolong. Akhirnya ada satu teman, dia seorang Katolik, padahal Katolik itu kan juga lebih kuat ya.
tidak boleh ada perceraian, bahkan harus dibawa ke paus kan yang saya dengar. Dia mau bersaksi. Kemudian Joy secara online saya minta pada hakim izinkan anak saya bersaksi karena dia sudah lewat 17. Kemudian dia adalah saksi terakhir yang akhirnya memutuskan hakim mengabulkan permohonan perceraian saya karena melihat sendiri Joy sampai berlinang air mata gitu kan, menceritakan KDRT-nya yang dia alami sejak 2013. Pada saat saya mengalami perpisahan, itu saya berusaha dengan Joy menutupi masalah kami karena rasanya malu. Tapi Ibu Pendeta yang di Jakarta bilang, Nelly dan Joy tidak boleh malu karena masalah itu bukan dari kalian berdua, tapi dari si mantan. Nah, saya pernah baca di semacam kayak parenting gitu ya di medsos, bahwa cara terbaik untuk menghilangkan rasa sakit itu ya adalah menceritakannya. Lalu saya bercerita kepada semua orang. Orang-orang cukup kaget juga, berani sekali. Kan ibu guru ya, jadi panutan gitu. Tapi malah jadi berani cerita. Saya sudah tidak peduli apa omongan orang di Kerawang. Saya ceritakan bagaimana prosesnya. Joy juga saya kasih motivasi karena dia mengalami trauma hebat. Dia itu paling takut ketika nomor bapaknya itu menghubungi dia. Saya bilang blokir. Tapi bapaknya pintar. Saudara-saudaranya itu yang sepupunya Joy menghubungi. Saya bilang blokir semua, blokir. Kamu hilang dari medsos. Jadi dia hilang dari IG, dari FB, semuanya tidak ada. Dia tidak lagi bermain medsos karena menghindari hal seperti itu. Tapi baru-baru ini Joy juga cerita, ada semacam SMS, bapaknya pengen ketemu. Tapi yang saya dengar adalah bapaknya sudah sakit-sakitan dan ingin ketemu. Saya bilang tidak boleh. Ketika dia sudah sakit-sakitan, dia sebenarnya ingin numpang hidup, saya bilang. Saya masih keras di situ. Tidak mengizinkan Joy mengalami trauma lagi, karena cukup lama juga. Udah COVID 2 tahun, saya harus menjaga hatinya, karena dia tidak beraktivitas seperti kita, yang harus ikut ekstrakurikuler, kesibukan-kesibukan sebagai mahasiswa, seperti itu. Demikian teman-teman, peristiwa dan juga kesaksian saya beserta putri saya Joy. Tetap dukung saya supaya tetap berpengharapan di dalam Tuhan, dan juga proses saya di bulan yang akan datang untuk menjalani operasi besar di Jakarta, dan besok saya akan berangkat ke Jakarta untuk memasukkan surat rujukan. Juga terima kasih atas doa teman-teman, karena selama saya beberapa minggu yang lalu jatuh di sekolah, dan habis saya sampai 3,7 itu saya sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi kalau tidak tangan Tuhan yang nopang saya, dan doa teman-teman yang baik yang selalu mendukung saya dan Joy selama ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.